Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, kami akan membahas tentang mikrotik, di mana terdapat bagian-bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, jenis-jenis. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima, konfigurasi mikrotik. Dan di sini kami diampu oleh Bapak dosen Dedi Kiswanto, Eskom Mkom. Sebelum ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Hiskalistia dan rekan-rekan saya Muhammad Ridho dan Sabina Wardania. Langsung saja, yang pertama, definisi. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Yang kedua, jenis-jenis. Terdapat dua jenis mikrotik. Yang pertama, mikrotik router OS, dan yang kedua, mikrotik router board. Mikrotik router OS yaitu sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Yang kedua ada router board. Router board merupakan perangkat keras yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board ini berukuran sangat kecil dan lebih praktis, dan juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Mikrotik memiliki beberapa fungsi. Pertama, memberikan sistem autentikasi, yaitu untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Kedua, konfigurasi jaringan lokal, berfungsi untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network yang menggunakan PC mikrotik router OS dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. Ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet. Keempat, berperan sebagai hotspot, di mana akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Kelima, pembuatan point-to-point protocol over Ethernet atau yang disingkat dengan Triple PoE server. Mikrotik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari mikrotik yaitu harga yang relatif ekonomis, konsumsi daya rendah, mendukung berbagai jenis hardware, tampilan program yang user-friendly, fitur sangat lengkap untuk routing dan networking, praktis dan hanya membutuhkan sedikit ruang, mendukung berbagai model Ethernet dan port jaringan. Kekurangan dari mikrotik yaitu memerlukan keahlian khusus untuk menggunakan mikrotik pada skala besar. Slot Ethernet terbatas sehingga memerlukan penambahan atau dukungan dari hub dan switch. Customer support service kurang responsif dan lambat. Kurang ideal untuk digunakan sebagai web proxy internal. Sulit diperbaiki jika terjadi kerusakan parah sehingga mungkin perlu mengganti ke perangkat baru. Baik, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router board mikrotik. Secara default, di sini loginnya adalah admin. Kemudian passwordnya kosong seperti ini. Lalu di sini kita klik pada MAC address. Lalu kita connect. Nah, setelah masuk tampilan seperti ini, kita akan melakukan reset configuration terlebih dahulu. Kita masuk ke sistem, reset configuration, terus pilih no default configuration. Kita reset, klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita melakukan reset configuration, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengganti nama pada router board mikrotik ini. Kita masuk
ke sistem, lalu ke identity. Sini kita akan mengubah namanya router. Kita klik apply, lalu oke. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membuat IP untuk Ether 2 atau yang terhubung dari router board mikrotik ke laptop. Sini kita tambah, lalu kita masukkan IP-nya. Ini disesuaikan saja, dikarenakan saya menghubungkan ke port 2, jadi saya pilih Ether 2. Lalu apply, terus oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan IP server di firewall. Di sini kita masuk ke Ethernet 2. Kita masuk ke menu properti. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Lalu kita ke menu properti. Lalu di sini kita pilih yang use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita klik OK, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ngepingkan IP address-nya. Kita masuk ke terminal. Di sini kita akan mencoba ngepingkan IP address-nya ya. Nah, di sini sudah terlihat bisa ya. Sekian, terima kasih.